Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Dengan firman-Mu penuhi hatiku, dengan firman-Mu penuhi hatiku. Aku bagaikan tempayan yang kosong di sumur-Mu, dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku, agar imanku bertumbuh karena dengar firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini tertulis di dalam Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan ini nampaknya sederhana, tetapi akan lebih sulit mencernanya karena kita tidak pernah menjangkau posisi itu. Terkadang banyak orang berkata, aku sudah terbiasa mendengarkan firman Tuhan, tetapi aku sulit untuk melakukannya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin saudara menjadi orang yang sehat jika saudara sudah memasukkan nasi itu ke dalam mulut saudara, tetapi hal itu tidak dapat dicerna? Itu menjadi hal yang sangat buruk dalam kehidupan kita. Kita harus selaras antara mendengar dan melakukannya. Kita tidak boleh hanya menjadi orang yang senang mendengarkan tetapi tidak senang untuk melakukannya. Tentu ketika kita mendengarkan, di sana kita merenungkan dan kita harus memulai dan kita harus memutuskan kapan kita harus berbenah. Saudara harus membuat keputusan itu dalam diri saudara. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Orang-orang yang mendengarkan perkataannya serta melakukannya sama dengan orang yang bijaksana. Bijaksana di sana lebih merujuk kepada konkretisasi. Banyak orang pintar, tetapi pintar di dalam konsep. Tetapi ketika untuk melaksanakannya, dia tidak memahami bagaimana untuk meletakkan pondasinya, bagaimana untuk melanjutkannya. Dia hanya capek untuk berpikir, tetapi dia semakin lelah lagi karena dia tidak tahu harus mengawali dari mana. Dan kemudian orang-orang bijaksana, dia langsung mengambil keputusan dan berkata, di sana aku akan mendirikan. Di sana kita melihat adanya suatu perbedaan yang signifikan. Orang-orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu karang yang kokoh itu. Dan kemudian ada orang yang tidak berhikmat mendirikan rumahnya di atas pasir. Tujuan mereka sama, tetapi terkait tentang masa depan sudah pasti berbeda. Lihatlah mereka yang mendirikan rumah mereka di pasir.
Dikatakan dalam teks dalam ayat yang ke-27, turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita juga bisa menjadi orang yang gampang rubuh. Mengapa demikian? Karena ternyata kita hanya mendengarkan dan tidak menggumulinya lewat perbuatan kita. Kita harus mengerjakannya. Dan di sanalah sebenarnya letak hikmat itu. Semakin kita merespon firman Tuhan, di sanalah semakin kita mengetahui banyak hal. Tetapi semakin kita tidak merespon firman Tuhan dan tidak berupaya untuk mewujudkannya, di sanalah ternyata firman Tuhan itu semakin tertimbun dan tertanam dan tidak akan menghasilkan yang baik. Mengapa demikian? Karena kita mengabaikan potensinya. Sedikit pun yang saudara dengarkan dan kemudian saudara meresapi itu, merenungkan itu, dan kemudian mengaktualisasikannya, maka saudara akan dibukakan kepada pintu-pintu yang lain untuk melakukan hal yang besar. Bukankah kita harus berangkat dari hal yang kecil untuk menjangkau hal yang besar? Orang yang setia dalam perkara yang kecil akan setia dalam perkara yang besar. Bagaimana mungkin kita akan mempertanggungjawabkan sesuatu hal yang besar jika hal-hal yang kecil kita mengabaikannya? Mari belajar dari teks ini bahwasanya kita memiliki dasar, dan itulah yang akan membuat kita tetap eksis, tetap konsisten dan bertahan menghadapi segala persoalan dalam dunia ini. Kita akan tetap kokoh karena kita berada di dalam dasar yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu, terima kasih. Engkau telah mendidik kami, membimbing kami, supaya kami sungguh-sungguh memahami akan maksud pemberitaan ini. Hikmat adalah bukti bahwa kami telah mengaktualisasikannya, kami telah merespon, dan kami melakukannya. Jangan Tuhan izinkan kami hanya pendengar sejati, tetapi kami adalah pendengar dan pelaku sejati, sehingga itu menjadi irama yang baik, itu menjadi hidup yang sungguh-sungguh indah dalam diri kami, karena kami dapat mewujudkan apa yang Tuhan inginkan. Terpuji Engkau ya Bapa. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.